Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita memberi perhatian pada pokok bahasan yang ke-11 ini. Hakikat pengembangan kepemimpinan. Ini merupakan satu kompilasi atau dari sejumlah teori model yang semuanya tidak semuanya berasal dari pikiran saya, melainkan dari pikiran para penulis buku-buku di seputar leadership, khususnya pengembangan kepemimpinan. Ada teori dan model. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ide saya. Kalau ditanya, Pak Stefri, konteksnya untuk kepemimpinan gereja dan lembaga gerejawi, apa sih role, apa sih peran pemimpin? Area-area apa sih yang menjadi peran pemimpin gereja, pemimpin lembaga gerejawi, apakah yayasan, mission agency, dan sebagainya? Apa areanya? Saya mau beritahu area-area. Yang pertama, seorang harus memulai dengan satu keyakinan bahwa dia memiliki panggilan, conviction, calling, panggilan, keyakinan, conviction of calling to lead. Satu keyakinan mengenai panggilan memimpin. Ya, itu merupakan pintu masuk. Pintu masuk satu-satunya. Tidak ada yang lain. Barulah dia bisa berperan. Leading itu is believing. Ya, memimpin itu adalah sedang mempercayai, sedang meyakini. Dengan memimpin itu lead is believing. Apa? When we lead a certain community, kita sedang meyakini panggilan Tuhan. Jadi panggilan itu tidak hanya ada pada awal, melainkan ada pada awal dan seterusnya. Nampaklah memang orang ini dipanggil untuk memimpin. Ya. Lalu leading itu juga berbicara mengenai suatu aktivitas intelektual. Aktivitas intelektual. Tadi aktivitas rohani, believing, iman. Iman mendahului logika di sini. Kalau perhatikan ya. Iman kalau di atas ini namanya anugerah. Number one is grace, God's grace. And number two is Christian faith. Nomor dua adalah bicara mengenai iman. Baru yang ketiga, rasio pemimpin Kristen. Ini sequence. Ini logis, teratur, runut. Ya, runut. Pintu masuknya anugerah Allah. Apa? Beroleh keyakinan mengenai panggilan Allah. God's call, and I have conviction. Dan memperoleh conviction ini bukan hompimpa alayawam gambreng, tapi satu proses sampai yakin. Ya, proses membaca Alkitab, proses berdoa, bertanya, berpikir, merenungkan, terus sampai akhirnya dia tiba pada satu confirmation. Yes, Lord, I know that you determine me as a leader. And I have a conviction. Lalu, and then I do leading. Saya memimpin. And why? Pada waktu saya sedang memimpin itu, saya meyakini panggilan dan keyakinan saya itu. Ya. Dan pada saat yang bersamaan pula, terjadi aktivitas berpikir, aktivitas mempertimbangkan, aktivitas menghitung, aktivitas menduga. Itu namanya intelligent activities. Aktivitas. Dan itu semua dipakai dalam memimpin. Siapa bilang memimpin tanpa menggunakan akal budi? Ya, enggak mungkin tanpa menggunakan akal. Hanya akal budi yang sudah ditebus. Kalau akal budi tanpa penebusan, akal bulus, akal-akalan.
Itulah yang terjadi di gereja. Gereja dipimpin oleh orang akal bulus. Nah, akal-akalan, berasio, memberikan alasan. Tapi sampai orang itu mengundurkan diri karena dibuat panas di gereja itu. Nah, itu kenapa? Karena tidak diawali on the number one, number two. Maka aktivitas intelektualitasnya itu tidak based on faith. Ya. Lalu yang berikut, leading, memimpin itu memimpin dengan worldview. Ini memimpin dengan cara pandang. Saya mengartikan worldview ini cara pandang. Ya, harus cara pandang Kristus. Sebagai Christian leader, dalam Christian leadership, kita harus menggunakan, bukan harus menggunakan, kita semestinya ya berharap Tuhan mengerjakan His worldview. He put His worldview into our life, our mind, our heart. Sehingga kita memimpin itu dengan Christ worldview. Ya, kita harus memimpin dengan cara pandang Christ worldview. Jangan menggunakan, di sini letaknya. Bapak Ibu, perbedaan kita dengan pemimpin dunia yaitu di worldview. Worldview-nya berbeda. Bukan ini terlalu tinggi, kalau bicara soal iman terlalu tinggi. Tetapi worldview. Cara memimpin orang beragama A, B, C, D berbeda. Cara memimpin orang Kristen, pemimpin gereja dengan pemimpin lembaga-lembaga non-gereja berbeda worldview. Yang saya artikan secara sederhana, berbeda jantung. Berbeda jantung. Worldview itu jantung. Ya, yang membedakan saya orang Kristen dengan Muhammad Nurdin orang Islam bukan agama. Ya, bukan agama. Karena kenyataannya agamanya dan agama saya berdoa, dia berdoa. Ada kata iman di sana, ada kata iman di dalam diriku, pada saya. Ada menyanyi, ada nyanyian juga. Ada kitab walaupun berbeda. Tapi perbedaan-perbedaan yang hanyalah perbedaan istilah, perbedaan performance itu jangan bilang berbeda. Tapi yang sebenarnya yang membuat saya berbeda dengan dia adalah worldview. Ini penting sekali. Berbeda banget. Total. Ya. Bukan perbedaan karena perbedaan kulit. Ya. Dia berdoanya menghadap utara. Saya selatan. Ya, kami berbeda. Mohon maaf. Perbedaan dangkal. Perbedaan dangkal. Perbedaan yang sesubstantif. Perbedaan yang menghakiki itu perbedaan worldview. Nah, pemimpin Kristen ini adalah pemimpin dengan worldview-nya. Christian worldview. From Christ worldview. From the Bible worldview. Oke. Lalu, karena kita memiliki cara pandang Kristus, maka kita memiliki passion. Kita memiliki memimpin dengan hasrat. Bukan memimpin karena tugas. Memimpin karena ada pembayaran. Memimpin karena terlalu banyak. But kita harus memimpin dengan passion. Ini passion saya, Pak. Nggak bisa dicegah, Pak. Saya ini berhasrat besar. Ini bukannya I want, no. Ini bukan I like to lead. Enggak. Passion ini melampaui semua ukuran. Melampaui semua dorongan. Kalau begini, I like to lead, dangkal. I want to lead, dangkal. Ya, dengar baik-baik. I would like to lead, dangkal. Tetapi kalau dia sudah berkata, I have a desire. I have a desire to lead. I have passion to lead. I can't live without living, without leading. Saya nggak bisa hidup tanpa memimpin. Wow, ini namanya passion. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke sini,
Ya, masalah tidak akan mundur. Karena sudah passion. Kalau memimpin tanpa passion, asal jadi, asal-asalan, dan tidak ada air mata berdoa. Hanya orang yang memiliki memimpin dengan passion, yang berdoa dengan passion. Wah, berdoanya benar-benar dengan air mata, walaupun tak berair. Kalau menangis dengan air mata gampang. Menangis tanpa air mata, Ibu Novi, coba alami. Kering, berat sekali. Lebih berat. Mari kita memimpin dengan passion. Lalu memimpin, leader itu, mulai ke peran yang number one itu pintu ya. Pintu masuk, conviction. To lead, karena calling, God's call. Baru leading, memimpin itu beriman. Lalu aktif ya. Nah, baru termanifestasi. Poin 6 ini adalah manifestasi daripada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Manifestasi bahwa pemimpin itu seorang pengkhotbah. Ya, ini konteksnya Kristen. Jangankan Kristen. Pemimpin umum pun coba Soekarno. Ya, he was a leader. He was a leader and dia orator. Dia pembicara. Leader is a preacher. Leader is orator. Jadi bukan hanya pendeta. Seorang pemimpin itu seorang pembicara. Dalam konteks Yunani atau Romawi, seorang pemimpin pasukan itu orator juga. Ya, dia bicara ya untuk membangkitkan semangat berjuang, semangat perang. Dia bicara dulu. Mana yang kau mau? Ya. Kau mati atau istri anak kalian ditawan di negara itu. Mana yang kau mau? Nah, ini namanya berbicara ya. Dia preacher atau dia ya sebagai speaker. Ya, ini demikian. Dalam gereja, dalam konteks pelayanan Kristen, pada umumnya better ya. Seorang pemimpin itu seorang pembicara. Coba lihatlah yang nyata. Pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia, di Malaysia, di Arab, di Belanda, pemimpin gereja yang sangat disegani karena dia bicaranya itu. Dan memang kalau kita mau cermati, manifestasi yang sangat menonjol dari tugas seorang hamba Tuhan itu pada memberitakan Injil. 7. Leader is a thinker. Pemimpin itu adalah pemikir. Pemikir. Dan dia banyak merenung, banyak baca buku, banyak mendengar, berpikir. Dia pikir tentang khotbahnya, doanya, pikir tentang jemaatnya, pikir tentang apa saja. He is a thinker. Pemimpin itu adalah pemikir. Nah, bagaimana kita evaluasi diri? Sudahkah kita menjadi pemikir di gereja? Atau kita, emang kupikirin, Pak? Emang kupikirin? Ya, parah banget. Kalau sudah dengar begini, mau apa? Kita harus khotbah saja dipikirkan. Bapak Ibu kalau disuruh berdoa, pikirkan dong. Jangan, saya minta Pak Sevi berdoa. Mari kita berdoa. Nggak bisa. Harus mikir. Bagi saya, berdoa itu berpikir. Walaupun berpikir belum tentu berdoa. Ya, ini. Berpikir belum tentu berdoa. Tapi sesungguhnya berdoa itu pasti berpikir. Mana ada Bapak Ibu berdoa tanpa berpikir? Kecil itu kan tidak mungkin. Berdoa itu berpikir. Tapi tidak semua yang berpikir itu berdoa. So, leader itu adalah seorang pemikir.
Ya. Wow, maka itu kan gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikiran cemerlang, pemikiran terbaru, pemikiran-pemikiran yang dinamis, pemikiran-pemikiran yang tidak hanya di level ide, tapi juga aktual. Wah, namanya pemimpin. Ya. Lalu selanjutnya, pemimpin itu pengajar. Dia ngajar. Dia kan harus mengajar yang dia pimpin. Salah, harus begini, Om. Oh, pemimpin itu pengajar. Tidak ada. Jangan bilang, saya Pak Gembala Sidang, jadi saya tidak mau kuliah, tidak mau ambil master, tidak mau ambil doktor, karena kan saya hanya Gembala Sidang. Loh, gembala itu pengajar. Bagaimana sih pengajar nggak belajar? Kan kurang. Kurang pengajar, bukan kurang ngajar. Kan kurang. Kalau nggak belajar kan kurang. Saya nggak bilang kurang ngajar, kurang mengajar. Karena kurang belajar. So, nggak bisa berdalil. Pemimpin itu adalah guru. Gurunya orang-orang yang dipimpin. Siapa yang bisa bantah ini? Enggak Pak, enggak mau. Saya mau jadi pemimpin, tapi saya mau mengajar. Lah bukan guru, bukan pemimpin. Memimpin itu berarti mengajar orang-orang yang dipimpin. Apalagi konteksnya pemimpin Kristen, yaitu mengajar firman. Di mana ada pemimpin Kristen yang tidak mengajar firman? Coba ya kita membuat koreksi. Kita terbuka di sini. Mari. Beberapa toko di Indonesia. Ya, beberapa toko gereja. Ya, contohnya pendiri GBI. Dia pemimpin gereja GBI. Siapa itu? Aduh. Pak Sendu. Dr. Sendu. Ya. Dia itu pemimpin gereja GBI. Tapi dia pengajar loh. Dan penulis buku, pemikir dia. Dia menulis banyak bahan-bahan ajar untuk GBI. Contoh yang berikut, Stephen Tong. Stephen Tong, pengkhotbah, pemikir, pengajar. Dia pengajar. Coba lihat saja. Khotbahnya tiap minggu, pengajaran. Karena di sanalah wibawa hamba Tuhan itu. Jadi nggak bisa membantah bahwa pemimpin nggak mengajar loh Pak. Pemimpin yang memimpin. Nggak bisa. Pemimpin itu mengajar orang-orang yang dia pimpin. Untuk apa? Untuk menjadi seperti yang dia alami, bahkan lebih daripada itu. Saya memperhatikan ya, Pak Pendeta Minggus. Saya memperhatikan begini. Ada beberapa pemimpin lembaga gereja di Indonesia dan juga yayasan. Khotbahnya lemah. Sebenarnya bukan soal teriak-teriak ya. Tidak berhasrat menjadi pembicara firman. Ya. Maka lembaga akan cenderung jatuh pada organisasi. Ya. Tetapi pemimpin-pemimpin yang sangat menekankan pengajaran, wow, kepemimpinannya bertahan dan berpengaruh luas dan kuat. Kalau seorang pemimpin yayasan Kristen atau gereja jarang berkhotbah, maka dia akan mempengaruhi gereja dan yayasan yang dipimpin dengan cara-cara politik, cara duniawi. Karena dia jarang berkhotbah, jarang mengajar. Dia akan menggunakan trik-trik. Ya. Nah, ini perlu perhatian kita bahwa seorang pemimpin harus pengajar. Harus, kalau saya harus. Karena itu, berbarengan dengan itu, maka seorang pemimpin adalah seorang pembaca. Ya.
Berapa banyak buku yang dibaca. Kalau dia nggak suka membaca, itu nampak pada kepemimpinan yang stagnan, nggak ada kemajuan. Bukan ada keberhasilan, nggak ada kemajuan. Mimpinnya begitu terus. Ketahuan bahwa dia nggak ada kemajuan. Dengan membaca, apalagi dengan kuliah, saya yakin seorang pemimpin yang ikut kuliah, ambil ME, ambil MTH, ambil doktor lagi tak apa, hidupnya dinamis. Wah, hidupnya penuh agenda yang sesak. Kenapa? Karena dia wawasannya luas gitu. Wawasannya luas sekali. Nah, setidaknya reader, to be a reader, menjadi pembaca. Dan pembaca yang bertanggung jawab dan pembaca yang teratur. Cobalah beli buku komitmen. Setidaknya 1 bulan 1 buku yang dibaca. Ditambah dengan buku-buku yang diperlukan untuk berkenaan dengan seminar, ceramah, khotbah. Tapi untuk pengembangan diri, lain dari seminar, ceramah, khotbah, perlulah mencari buku-buku yang mengasah otak supaya otak tidak menjadi kaku. We are a leader. We are the leader, I mean. And reader. And then yang ke-10, pemimpin itu adalah komunikator. Komunikator. Orang yang mampu mengkomunikasikan pikiran, gagasan, ide, bahasa. Ya, komunikator. Harus komunikator. Pemimpin itu komunikator. Kan tidak juga dalam hanya mengkomunikasikan secara verbal, tapi juga secara tulisan. Dia mengkomunikasikan secara tulisan. Tulisannya dibaca dan understood, dipahami. Dan tulisan itu memengaruhi orang yang membaca. Mempengaruhi ya. Dan pengaruh yang mutlak apabila tulisan itu adalah berjantungkan Injil. Saya seringkali bicara pada anak-anak saya. Seringkali. Ya, kalau boleh, jangan papa minta informasi, baru kalian beri informasi. Kalau boleh, tanpa ditanya, kalian beritahu. Seperti anak saya sekarang ini, yang bungsu, diutus oleh Universitas Negeri Surabaya, mereka 8 orang, ke Yogyakarta. Papa yang pesan, please give your information. Dan informasi itu harus jelas dan lengkap. Jangan buat papa bertanya. Kan mengganggu. Kalau boleh, informasi itu sudah jelas dan lengkap. Sehingga papa hanya mengatakan, okay, thank you. God always be with you. Jangan begini, loh kapan? Di mana? Kau makan apa? Dengan siapa? Siapa yang kau makan? Ini kan tidak bagus. Nah, pemimpin itu haruslah seorang komunikator. Berusaha sampai tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada, pengembangan. Okay? Yang ya ini sama-sama. Leader is a speaker. Sama dengan preachers, man. Okay? Lewat. Nah, leader itu sebagai seorang stewarder, sebagai seorang penata layan, atau boleh juga disebut sebagai seorang, ini agak kontras ya, tapi saya mau berani menyampaikan ini. Kan ada 2 hal, leadership and management. Leadership and management. Ada manager, ada leader, pemimpin. Apa bedanya? Ada bedanya, tapi sebenarnya untuk zaman sekarang nggak perlu dibedakan lagi, dibedakan. Karena nggak mungkin seorang pemimpin tidak terlibat dalam manajemen. Kita kan tidak pemimpin di atas bukit, di atas kursi emas. Kita sendiri terjun. Kalau pemimpin ikut terjun namanya manajer. Ya. Kita kalau pemimpin dulu biasanya pemimpin
is on the top. Ya. Tetapi tidak bisa. Manager itu juga on the top, tapi dia juga turun ke sub-sub. Nah, penting sekali kita, pemimpin itu adalah seorang penata layan, stewardship, penata layanan. Dia menata atau memiliki banyak titik persinggungan dengan manajemen. Manajer itu fungsi utamanya kan planning, organizing, coordinating, controlling, evaluating. Kan begitu. Itu fungsi. Fungsi-fungsi ini pun bersinggungan dengan fungsi pemimpin. So, pemimpin itu adalah coba ilustrasi ini. Leader is a manager. Tapi boleh loh. Kita buat bukan terobosan. Ya terobosan ini kan bukan bicara Alkitab. Temuan betul. Buat hal yang tidak biasa ini. Hal yang tidak biasa dipercakapkan di dunia leadership oleh umum. Kita boleh sampaikan karena memang ada landasannya. Ada titik temu leadership and management. Nah, leader is a writer. Pemimpin itu adalah penulis. Minimal menulis bahan khotbah. Pemimpin itu menulis. Sulitlah kita memimpin tanpa menulis. Minimal, at least ya, tulislah 5 pokok sambutanmu. Kamu diminta membuat sambutan. Atau kamu pemimpin diminta untuk memberikan pidato. Minimal buatlah garis besar. So, pemimpin itu adalah penulis. Itu yang buruknya paling rendah. Tapi dia menulis mengenai apa yang dia pimpin, apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan. Wow, saya melihat dulu Pak Petrus Octavianus ya. Dia punya buku notes ya, segenggam tangan. Ya, itu ada ratusan. Dia pernah mengajak saya masuk ke kamar beliau, lalu dia bilang, "Pas ini notes ini saya waktu berbicara di Belanda, di Amerika ini notes ini." Kenapa? Dalam penerbangan ke Amerika, saya menulis apa yang saya mau bicarakan nanti di Amerika. Saya tulis. Ya, dia writer. Dan memang banyak buku yang ditulis oleh Pak Pendeta Petrus Octavianus. Kalau Bapak Ibu nggak kenal, nggak apa-apa. Yang penting itu dia pernah ada. Namun dia sudah mendiang, sudah meninggal. Penulis. Pak Stephen Tong, penulis. Yakub Sabda, Yakub Nahuai, Yakub apalah, Yakub Tomatala, penulis, pemimpin penulis. Mulailah minimal tulis skripsi, tulis tesis, dan tulis disertasi. Atau minimal tulislah surat kepada istrimu, I love you. Alasannya apa? I love you, itu judul di halaman depannya. Alasannya 500 halaman. Masa cinta istri kok alasannya hanya 1 kalimat. I love you. Why? Because nggak ada yang lain. Itu ngaco. Because karena mama, kalau saya mau bilang alasannya 5.000 halaman nggak cukup. Ya. 5.000 halaman nggak cukup. Karena itu, hormatilah istrimu, bukan kasih. Hormatilah istrimu. Bukan kan sebenarnya, kasihlah suamimu. Hormatilah suamimu. Enggak, saya balik aja. Hormatilah istrimu. Kenapa? Dia punya alasan suami. Alasan suami mencintai istri itu jauh lebih banyak daripada alasan istri mencintai suami. Kenapa? Ayo, kenapa Ibu Siska? Karena kompleksitas manusia wanita lebih daripada kompleksitas manusia pria. Oke. Leader is a writer. Mulailah menulis.
Setidaknya sekarang bahan khotbah atau warta jemaat. Cobalah pendeta menulis di warta jemaat. Dan jemaat akan terpengaruh dengan bacaan-bacaan pendeta. Janganlah mengutip-ngutip banyak pendeta, banyak kutipan-kutipan. Oh, sangat-sangat sedih loh Bapak. Saya mau nangis rasanya. Di WA group, ada pendeta mengirim kata-kata mutiara dari Dalai Lama. Coba ini, saya sih nggak anti. Ya, tidak anti. Terbuka juga saya dengan filsafat Buddha Hindu. Saya terbuka juga. Ada kebenaran umum. Tetapi kalau mau diberikan pendeta, memberikan pada jemaat, satu kata-kata mutiara di antara contoh dari Dalai Lama. Ungkapan. Kalimat-kalimat yang bijaksana. Nampaknya sudah kecelakaan dan kebodohan. Kenapa? Jemaat kita ajak menghormati dan mengagumi Dalai Lama karena perkataannya yang bagus. Dan pendeta nggak punya tulisan. Setidaknya di warta jemaat ada kalimat-kalimat yang disebut mutiara dari pendeta. Inilah sebenarnya. So, the leader is a writer. Dan berikut. Ini terakhir ya. Pemimpin itu adalah pembuat keputusan. Ya, a decision maker. Pemimpin itu pembuat keputusan. Dan saya mengatakan tadi pada 4 hari yang lalu, membuat keputusan adalah tugas yang paling berat dan paling utama dan paling sering seorang pemimpin. Making decision. Buat keputusan. Setiap detik buat keputusan. Ya. Karena itu tetap ada koneksi atau komunikasi antar pemimpin dan yang dipimpin. Jangan lama-lama tinggalkan tempat. Ya, kalau tidak tinggalkan tempat, tetap ada jaringan komunikasi, entah handphone, entah WA, entah email. Nah, Bapak Ibu, apakah masih ada sih? Tapi saya pikir ini hampir sama dengan stewards, ya. Dan bisa Bapak Ibu tambah lagi. Tapi dengan melihat begini, Bapak Ibu mau mundur ya. Dengan melihat, wah, menjadi pemimpin dengan area perannya demikian luas. Yes. Tetapi saya memberikan kabar baik. Nggak langsung jadi. Tapi yang paling penting, nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Ya, conviction to lead. Leading is believing. Leading is intelligent activities. Leading with worldview. And leading with passion. Jadi itu dulu yang mutlak. Yang harus ditumbuh kembangkan dalam diri kita. Baru waktu pun berlalu, terus kita jalani hidup dan pelayanan kita dan pengabdian kita, Tuhan membentuk, Tuhan memperlengkapi, menjadi seorang pembaca, pengajar. Memang demikian. Enggak semua langsung jadi. Maka itu disinilah kedewasaan pemimpin itu juga sangat banyak dipengaruhi oleh waktu. Makin lama memimpin semestinya makin dewasa memimpin. Dan makin holistik. Karena dia sudah melihat luas, wawasannya luas sebagai thinker, teacher, reader, communicator, speaker, writer, decision maker. Oh, makin luas. Disinilah saya baru paham bahwa pemimpin-pemimpin muda perlu ditemani oleh pemimpin-pemimpin yang sudah berusia. Karena kematangan ini perlu dipertimbangkan. Ya, di antaranya pengalaman. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita cepat. Leadership development.
Pengembangan kepemimpinan adalah apapun kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi seseorang sebagai pemimpin. That's the meaning of leadership development. Apapun kegiatan, untuk apa? Tapi kegiatan yang bukan kebetulan, dirancang, di planning. Planningnya untuk apa? Improving. Improving apa? Kompetensi. Ya, ini umum ya. Ini bisa pemimpin perusahaan, pemimpin bank dan sebagainya. Nah, lalu mengetahui bagaimana menerapkan strategi pengembangan kepemimpinan terstruktur dapat menjadi penting untuk membangun budaya kepemimpinan di seluruh organisasi yang dapat membantu dalam menumbuhkan pemimpin baru dalam perusahaan, mendorong para pemimpin yang terus mengasah kemampuan kepemimpinan mereka terus-menerus. So, don't stop leading. So, don't stop reading. Don't stop improving yourself. Don't stop improving your skill of leadership. Ini pengertian umum. Ya, diterapkan. Ini pada umumnya oke. Next. Tapi kita bisa mempertimbangkan itu begini, apapun yang saya rancang untuk pengembangan kompetensi saya. Bahkan sebenarnya, kalau di Kristen, not only kompetensi, but also character. Ya, tidak hanya kompetensi khotbah, ngajar, nulis, tapi juga interpersonal dan intrapersonal, kecerdasan intrapersonal, ada empati, simpati ditumbuh kembangkan. Maka sering-seringlah mengunjungi orang sakit supaya ada empati dan simpati gitu. Itu perlu menumbuhkan kecerdasan ya. Dan itu untuk meningkatkan kompetensi juga. Termasuk meningkatkan sensitivity, kepekaan pastoral, apa yang kita perlu tingkatkan. Kepekaan misi, kepekaan misi. Jangan enak saja di gedung gereja dengan dunia pastoral, lalu lupa dengan domba-domba yang terhilang. Walaupun di dalam gereja juga banyak domba terhilang. Next. Tujuannya apa? Meningkatkan dan menguatkan apa? Karakter dan moral, daya pikir, sumber daya manusia lah. Kinerjanya pun ditingkatkan. Makin kinerjanya makin cepat, makin on time, makin terampil. Dan produktivitas juga ditingkatkan, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, better than before. Nah, membangun tim yang lebih bagus dan melatih pemimpin masa depan. Inilah tujuan-tujuan daripada pengembangan kepemimpinan secara umum. Tetapi juga sebenarnya ini pun bisa diterapkan di gereja. Mari kita kembangkan apa? Kaum muda. Apa? Kembangkan satu pendidikan atau satu pola pembelajaran, satu pola ibadah yang dalam rangka meningkatkan, menguatkan Christian character dan Christian moral. Oke, apa? Percakapan tentang etika, kasus-kasus etika, itu cara-cara. Meningkatkan daya pikir, maka harus belajar secara terstruktur. Bagaimana meningkatkan kinerja dari lambat menjadi cepat, dari tidak tepat waktu menjadi tepat waktu, on time, kinerjanya juga dinamis dan menghasilkan produktivitasnya itu. Ya, baik company, baik perusahaan ataupun apa saja. Lalu juga membuat kita makin terampil membuat keputusan, makin terampil membuat tim kerja dan seterusnya sampai juga pada regenerasi. Inilah goal pengembangan kepemimpinan. Kalau kita tidak melihat goal ini, kita tidak ada dorongan untuk pengembangan. Nah, lalu ini
metode-metode utama dalam pengembangan kepemimpinan. Metode-metode utama ya, banyak metode. Saya sudah bahas tadi. Salah satunya mentoring. Ya, mentoring. Mentoring and coaching, pembinaan. Ya, pendampingan. Kalau mungkin saya menyebut ya, mentoring itu bisa berarti pendampingan. Coaching itu pembinaan. Lalu leadership development program, program-program pengembangan kepemimpinan. Perlu ada program. Ya, boleh lah itu metode-metode yang utama ya. Kemudian juga ada real world, real time experience. Jadi bagaimana kita terjun langsung dalam dunia nyata. Ya, bukan try and error lagi, tapi langsung terjun, langsung menjadi real time experiences. Pengalaman-pengalaman yang nyata dalam waktu-waktu tertentu. Yang ditetapkan, diatur, dirancang. Kemudian ada evaluasi. Perlu senantiasa ada evaluasi. Regular feedback. Ya, terus ada evaluasi. Evaluasi diri dengan menggunakan strength atau SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, dan juga ancaman. Perlu. Ini caranya. Lalu cross departmental learning. Bagaimana belajar melintas. Saya contohnya Kementerian Agama Bimas Kristen ya. Saya memperhatikan dulu Bapak ini kerja di bidang pendidikan. Kemudian dia pindah di bidang budaya, di bidang keagamaan. Itu ya kegerejaan. Lalu di bidang ini banyak bidang di sana. Ya. Untuk menjadi dirjen atau pemimpin eselon 2, eselon 1, dia melewati eselon sebelumnya, tapi dia perlu learning cross, belajar di mana-mana. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk seperti ini. Saya sedang merancang Bapak Ibu sekalian untuk program di Indonesia dan Malaysia dan Brunei, satu program ya dengan mitra-mitra kami, program master dan PhD, dengan mempertimbangkan cross learning yang sekarang mungkin di antaranya ada kesamaan dengan istilah kampus merdeka. Ya, kita perlu memikirkan. Saya begini. Pertama kali saya belajar dan saya memberi perhatian pada biblical study. Saya memperkuat biblical study. Kemudian saya cross learning. Saya mengambil kuliah sistematik teologi. Ya, di STH dan MDiv saya itu biblical study. Di MTH saya ke systematic study. Ke Demin saya mengambil ya Demin khusus ke eklesiologi ya, bukan ke project. Penajaman dan aplikasi. Jadi sistematik yang applicable. Nah, itu lucu. Sistematik yang applicable. Kemudian ambil TSD ya. Bidang apa? Filsafat teologi. Kemudian ambil pendidikan, manajemen pendidikan di UNJ. Kemudian ambil, itu namanya cross. Ya, cross. Saya sudah menantang juga beberapa teman yang sudah doktor, ambil bidang lain. Ya, tidak meninggalkan pelayanan, dan syukur beberapa sudah mengikuti dan ambil bidang lain. Ya, tempo hari sampai sekarang saya masih berpikir, kalau masih ada peluang, saya mau ambil doktor politik, sosial politik. Ya. Ya, oke lah. Ini cross departmental learning. Ya. Maka itu cobalah kita jangan hanya satu bidang itu. Karena tuntutan. Kalau dulu era modern satu bidang oke, acceptable. Tapi sekarang nggak bisa. Saya beritahu, sekarang pada era postmodern ini,
Seseorang dituntut multi-touching, multi-capacity, multi-kompetensi. Ya, maka itu saya, kalau boleh Ibu Pendeta Siska, selesai ini, ambil lagi bidang yang lain. Ya, ambil bidang yang lain. Yang cross learning. Selagi ada nafas di kandung badan, daripada selagi ada badan di kandung nafas. Ya. Pasti ada peluang Tuhan berikan. Kayak itu. Lalu 5 esensi daripada kecakapan dan praktek leadership. Ya, ini perlu ada self development. Ini perlu ada team development, perlu ada strategi thinking and acting dalam konteks development, dan ethical practice dan innovation. Ini perlu dipikirkan di gereja atau di lembaga-lembaga manapun. Ada pengembangan diri, self development. Ya. Bisa diterapkan di gereja tapi dengan konten Alkitab, firman Allah. Perlu juga pengembangan tim. Ini pengembangan tim. Karena ada orang kuat secara self development, pada waktu ia bergabung di tim, kacau. Ya, kacau. Atau pasif, atau mendominasi. Karena terlalu self development. Ya, maka perlu ada peningkatan team development. Bagaimana bekerja dalam tim. Lalu pengembangan juga mengenai berpikir strategis dan bertindak strategis. Strategi thinking and acting. Berpikir dan bertindak strategis. Itu terus. Saya pun setelah 1 tahun saya merecord semua bahan khotbah ceramah saya bilang kepada anak saya, ayo kita kembangkan. Jangan begini terus. Papa juga bosan kalau begini terus. Kita perlu meningkatkan upaya. Maka itu setiap kali sekarang sudah ada musik di awal video. Lalu saya bilang harus beli alat ini untuk lebih kuat kita record. Jadi perlu ada pengembangan. Termasuk cara-cara banyak sekali. So, jangan diam, jangan berhenti. Jangan puas dengan capaian. Jangan puas. Terus moving. Terus running, lari. Tapi jangan lupa perlu ada etikanya juga. Melakukan hal-hal yang etis. Jangan demi pengembangan diri, enggak etis. Demi mengembangkan, mencapai capaian-capaian yang ditetapkan, sampai menyiku orang, sampai mencabut orang, membunuh karakter orang. Jangan. Harus tetap melakukannya secara etis. Dan terus berinovasi. Inilah 5 hal yang esensial. Hal yang esensial berkenaan dengan aktualisasi pengembangan diri, pengembangan tim, pengembangan gereja, pengembangan apapun. Nah, sekarang bagaimana pengembangan pemimpin dan kepemimpinan? Pengembangan pemimpin berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, kemampuan individu. Ini lebih ke modal human atau kapital modal. Ya, ini no, bukan kapital. Tapi bisa modal human resources itu. Ya, modal daripada sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ini pengembangan pemimpin. Lalu sedangkan pengembangan kepemimpinan lebih berfokus pada membangun hubungan jaringan. Gini. Nggak mungkin begini. Nggak mungkin orang dia pandai, dia skillful memimpin lembaga, tapi dia tidak skillful mengembangkan diri. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga terbalik. Hanya mengembangkan diri, tapi tidak mengembangkan skill kepemimpinannya. Nggak mungkin. Kenapa?
Karena pada waktu dia mengembangkan pengetahuannya bertambah, ya keterampilannya misalnya bisa diperoleh dari model-model kepemimpinan, belajar pada figur-figur pemimpin. Kemudian dia mengembangkan kemampuan pribadinya apa saja setelah dia membuat analisis SWOT-nya, itu modal dia. Tetapi itu termuara pada pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada membangun jaringan. Nah, seorang pemimpin yang baik, dia tidak hanya mengembangkan kompetensi pribadi, tapi juga mengembangkan kompetensi jaringannya. Untuk dia berorganisasi, terampil berorganisasi. Pandai dia dalam hal ilmu, wawasan, tapi juga terampil berorganisasi. Dan juga dia memiliki jaringan-jaringan yang kuat dan luas, sehingga kepemimpinannya, walaupun dia tinggal di kampung, ya, biarpun dia tinggal di kampung, tapi kepemimpinannya mendunia. Tolong pikirkan. Saya ambil analogi. Petrus Octavianus. Beliau adalah hamba Tuhan yang memulai pelayanannya di satu desa, kecamatan, dulu di Batu. Ya, Batu, Malang. Dia dulu di Malang, baru dia pindah ke Batu. Dan siapa yang peduli? Terasing begitu. Tetapi dia mulai menginjili ya ke banyak tempat. Pengaruhnya luas. Ya, pengaruhnya luas. Kemudian nyatanya Batu ini mendunia. Bapak Ibu mau ke Amerika, mau cari tahu kegerakan Kristen Indonesia, Batu ada. Tulisan Profesor Aritonang, Batu pun ada. Karena dimulai oleh seorang yang sengaja datang dengan panggilan Tuhan ke Batu bersama dengan para misionaris dari Jerman. Ya. Lalu lahirlah satu pusat kegerakan. Salah satu pusat kegerakan kekristenan di Indonesia, Batu Malang. Salah satu pusat kegerakan misi sedunia, Batu Malang. Saya tidak ngomong kosong. Ditulis oleh banyak penulis luar negeri pun. Jadi ini referensinya. Bapak-Ibu sekalian, jadi mari pikirkan. Biarpun kita di Kalimantan, di inner, di pusat Kalimantan, di kampung, tapi pikiran kita mendunia. Apalagi sudah ada laptop dan sudah ada handphone, sudah ada jaringan, ada WA, ada internet. Wow, lebih mudah lagi. Inilah pengembangan kepemimpinan. Mengapa perlu mengembangkan kepemimpinan? Pengembangan kepemimpinan meningkatkan keterlibatan kalau dalam perusahaan ya, ini karyawan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatasi kesenjangan dalam saluran bakat dan mengurangi tekanan terkait dengan pergantian karyawan. Ini saya kutip. Dan ini kebenaran umum. Supaya kita tidak gini, kita mau mempertahankan tenaga pelayan gereja itu nggak ada upgrade dan nggak ada rekrutmen. Kita tidak ada rekrutmen, tidak ada penyegaran pemimpin, dan tidak ada penyegaran orang-orang yang direkrut. Bahaya. Ya, bahaya. Pemimpin-pemimpin meninggal, siapa yang ganti? Saya berbicara kepada beberapa tokoh Kristen di Indonesia. Saya bilang begini, nampaknya di Indonesia sekarang ini terjadi gap. Tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan seusia Pak yang Pantekosta, Pak Mandei, yang tokoh Pantekosta di Medan yang baru meninggal,
Lupa. Lalu seusia-usia itu Stephen Tong, tokoh-tokoh itu di bawah mereka masih ada lapis kedua, tokoh kedua yang dipakai Tuhan menasional. Ya. Tapi ketiga nggak ada. Yang ada 4. Jadi pernah mati, pernah stuck, pernah berhenti. Nah, di gereja bisa begitu Bapak Ibu, di gereja. Generasi pertama, kedua ada. Tiba-tiba karena mereka tidak menyiapkan memimpin. Jadi gap. Hilang generasi ketiga. Akhirnya muncul generasi keempat. Nah, ini yang namanya kita harus mengembangkan kepemimpinan. Itu alasannya. Why do we need leadership development? Pemimpin baik akan menarik dan merekrut dan menginspirasi orang-orang untuk maju. Pemimpin yang baik. Oke. Alasan mengapa mengembangkan pemimpin itu penting. Tadi alasan mengapa harus, sekarang mengapa penting. 1. Improve employee. Ya, meningkatkan pekerja yang menyeleweng, yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Lalu mempromosikan mengenai pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Apa artinya? Makin tinggi. Contoh sekolah-sekolah di Indonesia. Standar pendidikan nasional makin tinggi. Ya, standar nasional pendidikan makin tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ada development. Berikut yang ketiga, creates strategi problem solving. Nah, dengan pengembangan kepemimpinan maka akan ada menciptakan strategi solusi penyelesaian masalah secara strategis, makin banyak, makin strategis. Seperti itu. Dan juga memberikan peran yang lebih jelas dan kuat. Role, clarity yang jelas dan kuat. Kalau bahasa saya, lengkap dan jelas. Dan memastikan gap antara skill, keterampilan kami, apa gapnya, kesenjangan, difikskan, dibuat fix. Ya. Saya pikir, nah, kembali ke tadi, coaching and mentoring. Coaching and mentoring ini saya ajak untuk Bapak Ibu ke akhir kuliah. Saya akan sampaikan slide setelah ini, maksudnya setelah coaching ini saya akan memberikannya, baca sendiri ya. Kemudian mentoring. Mentoring itu pendampingan. Sedang coaching itu pembinaan. Ya. Silakan saya lewat ini coba lihat kan. Antara dorong mendorong, push and pull. Hubungan antara relationship with self dengan diri sendiri dan relationship with others. Kemudian ini juga disiplin dan kekuatan, trust and ini semua satu kesatuan yang dimengerti oleh teori Michael, Leadership Development Model. Nah, saya berhenti nanti ini. Model-model ini Bapak Ibu bisa pelajari sendiri dan banyak model-model di buku-buku pengembangan kepemimpinan yang kita bisa peroleh di Gramedia. Oke, ini saya pikir ini mudah saja. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu dengan materi. Ini nanti semua bahan ini saya akan berikan kepada Bapak Ibu semua, ada 12 PowerPoint ya. Nanti saya akan berikan mungkin agak malam. Karena saya harus menata ulang supaya Bapak Ibu tidak mencari number 1, number 2 gimana. Saya harus tata ulang. Nah, model-model mentoring, coaching dan training ini silakan baca. Saya langsung pada slide berikut. Nah,